Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sudah kedatangan sumber yang luar biasa. Ada Bu Yuli selaku guru dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sekarang ini lagi sibuk-sibuknya untuk menyelesaikan nilai rapor anak-anak. Tugas Iya, betul sekali. Jadi kalau diajak podcast ini macam hiburan gitu ya. Karena dari pagi sudah sibuk dengan nilainya anak-anak. Jadi teman-teman, Ibu Yuli ini adalah lulusan mahasiswa dari Pasca Sarjana Universitas Surabaya di Pendidikan Bahasa dan Sastra. Iya, kebetulan sekali. Baru saja sudah. Oh iya, tahun ini berarti ya, tapi tidak sempat untuk wisudanya karena musibah. Saya dengar sempat mendapat informasi dari salah satu dosen pendidikan bahasa dan juga katanya dengan itu mengambil tema itu sastra hijau. Itu mungkin bisa di-spill sedikit sastra hijau karena baru terdengar di telinga saya sastra hijau, sastra biru itu saya masuk kali kayak gitu. Ada ya sastra iya Bu. Oke, sebenarnya awalnya sama dengan sastra hijau juga dari Pak Ali juga. Pak Ali ya, dosen tercinta. Masih diajar ya, masih. Pak Ali kalau adanya sastra hijau. Sama juga dengan tugas teman-teman mahasiswa sekarang. Dulu saya S2-nya itu kan daring, ya, lebih banyak daripada karena masih peralihan pandemi ke normal gitu. Tapi tetap lebih banyak dari teman juga banyak yang dari luar. Nah, beberapa materi perkuliahan tentang ekokritik, ya, ekokritik kemudian masalah dimasukkan dalam materi kita yaitu sastra hijau. Jadi sebenarnya saya pribadi juga baru sastra hijau. Saya baca contoh-contohnya, kemudian contoh juga Pak Ali, ternyata sastra hijau itu menarik gitu. Pada dasarnya sastra hijau, sastra karya sastra yang kemudian hijau, kita hijau itu identik dengan alam. Jadi karya sastra yang mengangkat tentang alam dalam ceritanya. Nah, alam yang dimaksud di sini itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah mengandung diksi yang mengangkat ekologi. Jadi ada diksi-diksi yang berkaitan dengan pelestarian alam seperti kemudian hutan, pohon, bumi, alam. Kemudian kedua, karya sastra yang di dalamnya diksi tentang adanya tokoh cerita yang merasa kecewa, merasa gelisah, merasa marah, tidak terima apabila ada perubahan terhadap alam. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga, karya sastra upaya untuk pelestarian alam. Nah, jadi dari kriteria tersebut saya merasa ternyata karya sastra ini lebih bermanfaat daripada karya sastra yang kebanyakan kita baca. Yang kebanyakan kita baca ini mengangkat sahabatan, remaja, romans, misteri. Mungkin baru-baru ini aja karya sastra yang mengangkat kritik sosial. Kritik sosial tapi lebih banyak pengetahuan. Nah, jadi kenapa tidak kita mengangkat sastra itu kan? Kemudian setelah saya dalami ternyata memang karya sastra hijau itu sudah lama berkembang. Awalnya bukan dari Indonesia, ini negara-negara luar sudah banyak sastra yang mengangkat tentang upaya untuk pelestarian alam dan upaya yang kriteria kedua yaitu yang merasa kecewa ada. Jadi dari sastra tersebut saya coba mencari
sastra macam yang dia anak. Nah, itulah beberapa karya sastra sastra hijau. Nah, selanjutnya materi kelas 11. Waktu itu kami masih kurikulum 2013. Karena kelas 12 itu kelas 11-nya dulu kurikulum 2013. Jadi masih ada materi menulis cerita pendek. Nah, kalau sekarang ada cerita pendek tetapi temanya sudah tema peristiwa sejarah. Jadi teks cerita sejarah. Nah, kalau yang kebetulan masih menulis cerpen. Nah, temanya bebas. Nah, jadi dari situ kenapa tidak saya mengajarkan ke anak-anak istilahnya apa ya, sekali mendayung 2 pulau berlari. Ya, jadi pertama anak-anak mengenal cara untuk menulis cerpen. Kemudian yang kedua ada manfaat yang kedua paling tidak dari sastra hijau yang saya ajarkan ke anak-anak itu mereka ada juga untuk mencintai alam, untuk lebih mencintai lingkungan, lebih apa ini istilahnya afeknya gitu, sikapnya lebih mereka lebih perhatian terhadap alam. Kemudian yang ketiga, nah, karya sastra menurut saya kita kembali ke tujuan karya sastra. Apa sih tujuan karya sastra? Dulu ya kalau nggak salah ya, dulu eksperimental 5 kalau salah. Ya, karya sastra bermanfaat. Jadi kenapa tidak kita mengenalkan sastra yang bermanfaat kepada anak-anak karya sastra yang rumit? Jadi dari anak itu saya dan mengajarkan membuat anak mulai berarti untuk karya sastra hijau. Nah, waktu itu anak-anak membuat cerpen sastra hijau. Memang awalnya berat. Apalagi anak-anak suka menulis gitu. Jadi dengan mengenal apa saya kasih jadi cerpen karya saya lupa ini cerpen yang berjudul Harimau. Ya, cerpen Harimau itu dari situ saya kenalkan anak, kemudian pada saat hijaunya mereka saya minta untuk menikmati kondisi alam ada di rumah. Saya di lingkungan bisa juga mengambil masalah-masalah yang terjadi di Indonesia seperti itu. Dari situ ternyata alhamdulillah saya ada yang bertingkat yang sederhana mengangkat tema banjir, kemudian berkembang tanah longsor. Kenapa tanah longsor terjadi? Nah, dari sana diceritakan ternyata ada tokoh yang serakah yang ingin menebang pohon. Nah, menebang pohon itu kan permasalahan sederhana ya. Nah, tapi ternyata itu luar biasa. Kemudian lagi yang antara tinggi itu yang yang judulnya Minata. Nah, ini saya tertarik sekali dengan cerita ini. Minata ini mengangkat cerita tentang seorang anak yang dia kehilangan ayahnya karena ayahnya ini memancing apa istilahnya jadi kemudian setiap setelah selesai bekerja ayahnya ini mancing kan dari nah ikan-ikan itu dibawa dimakan kan dimakan di sana dibakar dimakan di sana. Nah, ada beberapa yang diulang. Nah, ternyata ikan tersebut itu kena apa ya? Ada di sungai yang sungai itu ada buangan semacam apa limbah. Nah, limbah pabriknya itu ternyata pabrik yang ada di dalam hutan itu pabrik ilegal, pabriknya ilegal. Sengaja hutan itu dianggap angker. Tidak ada yang berani datang ke sana, tapi ternyata dalamnya ada aksi ilegal. Jadi
pabrik kimia ilegal. Di situ ikan yang terkena buangan limbah itu tercemar virus yang namanya virus kinamata, sehingga yang konsumsi ikan itu dia akan terkena dampaknya seperti kelumpuhan sampai berujung pada meninggal. Nah itu yang menarik sekali dari sastra hijau yang dibuat oleh siswa. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang menarik, tapi sayang sekali saya nggak bawa cerpennya ini ya. Mungkin nanti di waktu lain ya bisa saya tunjukkan cerpennya. Kalau filenya ada, Kalau cerpennya kebetulan hari ini tidak saya bawa. Untuk selanjutnya mungkin dari Ibu sendiri kesan-kesan selama kami magang di sini itu boleh dikasih sedikit di sini. Ya, sebenarnya magang untuk calon guru untuk calon guru ini bermanfaat ya. Banyak hal yang bisa dipelajari oleh calon guru karena kan sejauh ini di kampus gitu ya. Nah ketika ada PLP, panggilan PLP ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dengan waktu 2 bulan. Namun sayangnya terpotong karena sekarang ini situasi kan tidak efektif, bahkan efektif fakultatif. Pembelajaran itu tidak terlaksana di kelas gitu. Jadi kemarin sempat mendapatkan waktu 1 bulan, pesan saya dimanfaatkan sebaik-baiknya, mengingat setelah ini kesempatan untuk menjalankan kalau ini jadi baru sekolah itu bisa gitu ya. Jadi kesan saya kasih teman mahasiswa sudah membantu untuk mengajar yang pertama, kemudian yang kedua menjadi guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu selesai ya, bukan hanya menyampaikan ilmu selesai, tetapi ada upaya untuk bagaimana menanamkan sikap yang baik untuk anak-anak, bagaimana untuk mendisiplinkan anak-anak, mengajarkan anak-anak untuk manajemen, tidak hanya manajemen mengerjakan tugas, tapi juga manajemen waktu dan juga manajemen bagaimana mengatur kondisi kelas. Nah, jadi pengalaman menjadi guru harus benar-benar dimanfaatkan sebaik itu. Dan kesan saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini saya yakin sudah memiliki kompetensi, sudah dibekali kompetensi untuk bidang keilmuan sesuai dengan bidang masing-masing, bahasa Indonesia, matematika, dan mapel-mapel lainnya. Nah, jadi yang diajarkan di kelas itu istilahnya apa ya, sebagai praktik gitu ya. Nah, jadi insya Allah sudah mendapatkan materi yang banyak dari perkuliahan sehingga pada saat penerapannya sudah luar biasa. Mungkin itu. Jadi terima kasih Ibu Yuli memberikan selama magang PMP di Selandia, dan terima kasih juga atas ilmunya yang barusan telah dipaparkan tentang kajian sastra hijau. Mungkin hanya dan juga pesan dan pesannya Ibu Yuli. Ya, saya boleh boleh. Kalau menjadi guru ya, bekal dari perkuliahan saja itu kurang ya. Kalau dikatakan bekal dari perkuliahan saja itu sekitar 70% gitu ya. Selebihnya kita harus banyak wawasan, terutama untuk mengupdate ini ya, peraturan pemerintah kita setiap tahun itu kan selalu berubah ya. Menteri Pendidikannya ganti, maka otomatis kebijakannya juga baru. Nah, jadi jangan hanya terfokus pada bangku perkuliahan, tapi juga harus menambah ilmu ya. Itu tadi kalau misalnya itu tadi dari Menteri Pendidikan ya. Nah, dari Menteri Pendidikan sendiri
pada saat penerapan di sekolah itu juga berbeda. Nah, jadi kita apa ini punya relasi, punya wawasan, ya. Jadi dari ilmu yang didapatkan dari perkuliahan, kemudian wawasan dari dunia luar tentang apa namanya tentang kebijakan pendidikan di Indonesia dan juga apa namanya penyesuaian dengan kondisi di sekolah itu harus dikolaborasikan sehingga itu bisa menjadi bekal untuk menjadi seorang pendidik. Tentunya saya di sini juga banyak sekali belajar. Saya di sini baru, pengalaman saya menjadi guru juga belum banyak, jadi masih belajar dan untuk menjadi guru jangan hanya puas dengan ilmu yang sudah dimiliki, tetapi kita setiap hari juga belajar sama anak-anak tentunya, ya, belajar dari anak-anak, belajar manajemen bagaimana saya menjadi seorang pendidik. Nah, itu yang perlu, karena menjadi guru itu bukan hanya untuk kita, tetapi bagaimana proses yang kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka mampu meraih cita-cita. Salah satu contoh itu kurikulum merdeka yang dibuat literatur pendidik harus mencari-cari bagaimana apa itu kurikulum merdeka, dan ada perbedaan antara kurikulum 2013. Dan terima kasih buat atas paparan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman di luar sana yang ingin mengerjakan tugas akhir, ya, karena kita kan ada di semester akhir, mungkin bisa dijadikan referensi. Itu saja, bisa ditutup langsung. Terima kasih untuk Bu Yuli selaku narasumber yang sangat luar biasa ini. Kami dari Mbak Linda dan juga saya Dina dan juga Bu Yuli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PLP Universitas Muhammadiyah Surabaya mohon izin untuk mewawancarai Bapak. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa PLP Surabaya. Hari ini saya diwawancara ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Perkenalkan saya, namanya Kapten Nasional Besar Abdul Boris. Pendidikannya dari SPI dan dari Surabaya. Istilahnya dari Surabaya. Ya, saya berasal dari Timur Leste. Dulu yang provinsi yang ke-70 ya. Sekarang menjadi negara tersendiri sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dan saya aslinya malah dari Katolik. Saudara 11 orang yang muslim dan melakukan saya dan kakak saya. Dan saya kemudian saya banyak diskusi dengan utara dengan teman-teman, utara diskusi kita bersama. Alhamdulillah, saya termasuk kemudian saya mengajak kakak saya yang dulunya sekolah master, kemudian kami diskusi kalau kalah, kemudian saya kalah sehingga sekolah master yang berarti termasuk kakak saya dan kakak saya bersama itu sudah mau dilantik jadi master karena kalah ya, tapi dia akan masuk Islam sampai sekarang dan dia tidak benar. Dan semua keluarga itu saya semua muslim dari anaknya. Kemudian tahun 93
kebahagiaan saya setelah selesai dari sekolah saya menuju ke jalan. Saya mulai dari Merantau, Kupang, Sulawesi, kemudian Jakarta, Bandung, terus Majalengka, terus sampai Cirebon, Malang, dan dapatnya di Surabaya. Sangat menginspirasi sekali ya Pak Ibu. Semoga juga bisa menjadi guru semangat bagi mahasiswa. Memang bisa ya saya sekolah cara saya banyak karena banyak dapat mahasiswa dari apa dari skillnya dari PKK itu memang setelah saya sekolah karena Jakarta terus saya sebetulnya ikatan dinas sebetulnya waktu itu saya sekolah di Museum Ekonomi Museum Indonesia terus saya digunakan di Jogja. Kata-kata di tempat karena saya ingin umum sehingga saya tidak bisa kesempatan teman-teman yang di pondok saya akan mencari yang lain. Ini Pak mungkin nanti sebelum kita masuk ke tanya-tanya terkait dengan Pak Jadi Wakil Guru ini kira-kira Pak Jadi Wakil Guru ini sudah ada. Saya sudah berulih ke Kedua. Saya sejak itu karena sejak kecil itu ada organisasi dan mulai dari karantina menuju OSIS mulai dari SD sampai perguruan tinggi mahasiswa berusaha. Kemudian saya mendirikan banyak organisasi keagamaan banyak sosial. Saya terakhir mendirikan yayasan muslim yang banyak kepala itu sekarang jadi kemudian karena suatu hal saya sarankan kepada yayasan lain dan saya tanyakan dan semua karena semua aset saya berikan kepada suatu yayasan yang sekarang tapi jika organisasi masih jalan sehingga saya di Indonesia ini yang dalam rangka untuk stafet masuk muslim saya masukkan di beberapa di Jawa Timur termasuk di kemudian pendekatan kemudian di Muhammadiyah sampai sekarang saya di masjid ekonomi sekretaris ekonomi dan di Wakasek ini yang sangat inspirasi bukan dari bagaimana teman-teman ya apapun itu ya mengalir aja bukan dari persoalan itu bukan karena tapi bagaimana cara menciptakan lingkungan di mana teman-teman kita itu yang menjadi inspirasi tapi kalau sudah sama makanya teman-teman dulu itu saya sampaikan bahwa sama hidup itu dan sama masih banyak yang lebih susah. Ya, kalau kita keluar dari rumah itu masih banyak penanya, masih di sekolah itu seluruh anggota keluarga bisa. Makanya manusia seksualnya. Iya. Kalau kita bagaimana? Kita sudah bekerja semua masih sama. Jadi hidup itu kan sama. Hidup itu bagaimana caranya hari ini saya bisa berbuat baik karena itu menjadi bekal kita harta warisan kita itu harus diberikan semua orang jadi jangan beban jadi apapun yang bismillah saya punya prinsip itu jika kalau saya nggak bisa saya bisa sampai yang mana saya tidak disebutkan oleh ini. Tapi kalau dipaksa jaringannya satu-satu dari sudah bismillah. Itu berarti waktunya harus ditambah lagi. Dulunya umpamanya yang istirahat 2 jam, berarti istirahat 1 jam lagi kan gitu. Nah itu jangan sampai amanah itu kita kembalikan kepada yang jangan itu serangkaian.
semua tapi kayak jauh itu umum ya itu juga karena kadang kalau berbilang itu karena itu mikirnya di sana kan mikir umum apa lagi bisa nah, itu jadi kalau saya fungsi pikirnya kalau nggak bisa saya sampaikan tapi kalau dia memaksa akan nanti Pak jadinya bisa sebelah nilai-nilai itu saya kan tapi kalau saya tidak sesuatu kalau ini nggak berhasil ya kalau tidak karena itu itu prinsipnya saya paling saya juga saya sesuai dengan ilmu yang saya bisa. Nah kalau nggak bisa saya jangan malu ya belajar sama saja teman-teman mahasiswa dan saya mungkin teman-teman dapat tahu saya juga kan nggak ada yang mahal semua itu tidak yang disampaikan Pak Suweta memang sangat menginspirasi bagi mahasiswa khusus kami yang masih dalam proses belajar tentunya di SMA Muhammadiyah Surabaya. Gitu ya Bapak, mohon izin melanjutkan pertanyaan. Nah, jadi gini, apakah benar ya SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini merupakan kiblatnya kurikulum merdeka bagi sekolah SMA Muhammadiyah Surabaya? Salah itu di Surabaya ini khususnya di kota Surabaya untuk IKN itu kan bukan kita nggak mengambil tapi memang di pemilih itu di Surabaya ini kota Surabaya itu di angkatan yang kedua sehingga alhamdulillah beserta Muhammadiyah 2 itu mengambil salah satu dari sekolah menengah kita ambil bahwa itu menjadi sama Muhammadiyah karena ini bukan hanya di Surabaya tapi seluruh Indonesia itu kan hampir yang ambil pengumuman dari mana-mana itu kan mesti ambil Islam maka harus setiap tahun sesuatu yang jadi itu yang menginspirasi kepada teman-teman bahwa semua budaya ini harus ada satu tahun itu ada sesuatu yang nggak boleh spektakuler berhenti di situ. Karena itu mereka kalau setiap tahun, setiap bulan atau setiap hari hari Sabtu besok itu teman-teman itu seperti kemarin dari Magelang. Itu kan kalau sudah diambil semua ilmu, terus kalau kita nggak ada lagi yang baru, habis nanti kan, maka harus meningkatkan kapasitas sehingga kami dalam teori merdeka pun kami memodifikasi beberapa modifikasi sesuai dengan kasusnya saya tidak mengikuti dulu tapi kami harus termasuk dulu yang sesuai dengan pembelajaran jadi saya betul. Berarti kalau misalnya ada siswa-siswa yang dari luar itu kayaknya harus wajib mampir di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Ya. Ada sangat disayangkan teman-teman yang di Surabaya sangat disayangkan karena kita berada kiri itu yang teman-teman apa itu berurus itu ya kami sudah diambil itu setiap ada kayak itu mesti ada beberapa yang memang ingin belajar sekarang bagus bahkan ada yang pinjam murid kami ekstra ada yang dipotong tapi kami bilang jangan karena nanti kalau jadi murid jadi baik jangan ke sini buka apa yang bisa dilakukan di sana itu enak daripada pinjam murid kan itu tambah enak di sini sangat disayangkan teman-teman di kota Surabaya ini ambil peran boleh nggak mereka ambil apa yang sesuatu yang baru itu bisa digunakan sementara orang-orang dari luar itu kepingin di sini habis kemudian kan gitu kan ya seperti kemarin dari Magelang
kemudian dari spesifik dari Bali, ada yang dari Lampung, ada dari Sumatera, ada dari kalau yang dari Sulawesi tiap tahun, tiap tahun. Karena tiap tahun bahwa seperti saya sampaikan bahwa tiap tahun mesti ada sesuatu. Mungkin mereka ingin apa ya? Ternyata itu dulu sudah baru. Kemudian kurikulumnya sudah baru. Kaget kemarin, kan habis dari HW itu. Apa kan muktamarnya HW itu kan akhirnya. Itu mereka tiap tahun. Itu ladang. Mereka kemudian berbeda sebelum sekarang sudah hampir SMA satu dua sudah selesai. Mereka baik Bapak menyambung dengan adanya sesuatu hal yang baru dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini. Apakah ada kurikulum khusus selain kurikulum Merdeka yang digunakan SMA Muhammadiyah Surabaya sehingga pengorganisasian pembelajaran bisa tertata secara sistematis? Jadi kalau di kurikulum nasional tadi ya ada K13 kemudian ada kurikulum Muhammadiyah yang juga modifikasi. Jadi sejak dari pimpinan pusat itu menjadi 8 jam kalau modifikasi. Makanya kalau teman-teman kemiskinan selalu ada tafsir itu adalah salah satu kurikulum yang cara dilakukan oleh sekolah-sekolahnya. Kemudian berkelas, kemudian ada peringatan besar. Kalau itu sudah umum, tapi yang khusus cara dilakukan. Itu masuk di kota Islam. Kemudian Cambridge yang mana ya OECD itu kurikulum di luar negeri yang kita modifikasi sesuai dengan apa yang ada di Solo, sesuai dengan destinasi yang kita. Makanya kalau kita melihat di lingkungan kelas itu kan semua yang ada di dalam Pancasila, UJOK kan gitu ya, itu kita paksakan untuk buat itu ya. Salah benar bukan buat itu. Nah, kita berbuat tidak. Tapi kalau kita sudah berangkat yang salah ya, setelah sejarah, ya, kemudian ekonomi, kemudian ada sosiologi, ada geografi, ditambah dengan kita. Jadi hampir yang kelas itu sudah full. Dan insya Allah tahun depan kita akan buka kelas-kelas itu jadi sesuatu yang baru. Akan jalan sekolah yang tidak ada syaratnya. Ini lagi kami ini yang saya lakukan adalah SDM dulu, siapkan SDM itu belajar apa yang siapkan semua. Tahun depan tinggal buka ya. Daripada buka dulu terus baru belajar ini gimana? Siap dulu. Makanya sama teman-teman apa yang masyarakat ingin lakukan. Oh ini gimana ya Pak? Jadi anak nanti kemana? Jadi bukan hanya di kelas, tapi setelah itu pembelajarannya juga. Ada pun jaringan ada pondok oke. Jadi harus saya tawarkan. Bukan hanya saya tahu ide harus dari satu nanti baru kemudian kalau ini tahun ini kita lakukan. Kemudian kelas 12 yang sudah lalu itu juga walaupun ada IPS tapi berdasarkan itu sesuatu tapi itu tidak pernah saya promosikan. Kalau mereka datang baru saya sampaikan. Kalau mereka datang, bagaimana dengan dinas promosi? Saya sering depan dinas. Apa yang dilakukan? Kalau begitu tetap dimasukkan, karena tetap dimasukkan, tapi pelaksanaan di lapangan tidak dilakukan. Contoh bahasa daerah ya, teman-teman sudah sering ada keseluruhan. Di semua mereka, saya ganti bahasa. Itu berarti apa yang dibangun di sekolah? Saya sampaikan bahwa anak sekolah itu tidak sesuai. Kami tidak bahasa daerah. Bahasa daerah mereka setiap hari sudah dimulai sekolah. Itu bola balik. Kemudian tafsir Al-Quran. Saya masuk di sekolah khusus agama. Sebenarnya mau ada sekolah. Untuk mencetak kader Muhammadiyah maka ada tahap
dulu ada materi ya PPK itu ya, sekarang jadi DP ya. Kayak gitu ya di mana-mana. Itu kita harus perhatikan. Sesuatu yang perlu perhatikan, kita verifikasi, tapi ini tetap kita lakukan. Maka tulisan saya tetap ada yang berbeda tetap, dan berikutnya nanti akan verifikasi. Ada dasarnya, tidak tahu. Goalsnya anak itu ya, mereka selesai dari saya mau Surabaya, harus bisa baca. Memang Dengan adanya modifikasi mulai dari K13 sampai dengan kurikulum kita. Nah, bagaimana sih Pak presentasi hasil dari penerapan mulai dari adanya modifikasi itu? Apakah siswa itu mengalami kemudahan atau kesulitan selama pembelajaran? kalau kita tentu saya wawancara dengan siswa itu mereka yang sulit karena apa? Pembelajaran buku kan kita ada di kelas mereka bisa merasakan bisa di kelas mereka juga bermain gitu kan bisa di perpustakaan kajian atau di laboratorium belajar di kelas teman-teman karena November yang coba yang November ya bisa ikut mini KKN minat di rumah warga bisa rasa di malam ketika di rumah. Jadi bersama dengan warga, saya di dulu juga begitu tinggal di rumah warga. Makan ikut apa yang ada di situ. Mandi apa aturan yang sesuai dengan itu. Mungkin kalian kalah masih sekali. Mereka tinggal di rumah warga. Jaraknya lumayan dari sini ke restoran. Jalan kaki itu soal. Saya suruh sholat malam itu berjalan. Mereka jalan. Itu adalah dia sudah apa namanya itu berbagi tadi apa yang disebut kedua kita dapat hikmah. Di sana ada sehingga nanti sudah diaplikasikan tentang Muhammadiyah, tentang Islam, tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seninya tentang tadi kita ajari mereka ke PKW menjadi masyarakat sekitarnya. Aslinya orang yang bukan asli Muhammadiyah, tapi mereka gambar Muhammadiyah bukan di rumah. Mereka sudah Muhammadiyah ya. Berhasil itu bahwa anak-anak ini sangat senang sehingga nanti mereka mau lulus ngambil jurusan nanti apa itu sudah dibentuk supaya mereka nanti milihnya ambil jurusan. Sehingga nanti ada kuliah tahun itu kan dari yang ada dosen-dosen dari kampus, kemudian ada orang tua mengajar di sini diberi kemampuan orang tua apa mereka mengajar kepada anak. Senang ya. Perlu diimbangi Pak, ada pembelajaran dari kelas, di luar kelas yang dimana itu juga bisa berdampak baik pada apa yang nantinya diaplikasikan siswa-siswi selama Muhammadiyah 2015. Kan sudah dijelaskan dengan detail dan panjang sekali sama masyarakat. Menurut saya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama mahasiswa dan juga bisa menjadikan bahasa ini menjadi role model bagi kita, apalagi kita ingin bekerja di dunia pendidikan maupun jika keinginan menjadi para guru. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan dan kesan selama masyarakat ini menjadi ya itu yang pertama itu niatnya berangkat dari segala sesuatu yang harus bekerja itu jangan mencari uang tapi untuk Allah jika hasilnya tidak dapat kita berikan kepada Tuhan. Jadi kalau ada di keluarga kita yang kurang itu menggunakan apa yang kita dapatkan. Yang kedua adalah yang sudah tadi maka kalau betul yang berikutnya saya tulis cepat kerja terus.
kata itu cepat yang dulu jangan untuk kerja apa ya jangan jadi apa ya ada satu tim itu kalau dia lakukan apa itu tidak menawarkan diri saya bisa atau diberi apa saja maka yang berikutnya adalah tetap kalau diberi waktu sekian bisa selesai siap. Nah, kalau ini selama dilakukan batas waktunya itu ya ini kelihatannya ada masih bermanfaat saya yang terakhir adalah kualitas bekerja sesuatu harus berkualitas jangan asal. Jadi kalau saya ngajar di kelas, saya ngajar di kelas harus ada kesan kepada siswa. Sehingga nanti kalau saya tidak hadir atau saya telat, mesti mereka cari. Kok itu benar? Saya pernah bicara dengan beberapa siswa. Saya masuk sama itu. Nah, saya kalau biasanya kan jam pertama. Oh, begitu sesuai saya sudah lulus. Mereka baru masuk. Nah, ini betul. Saya ada jadi sepanjang tahun harus ada. Sekalipun ada tugas di mana saya kalian semua. Karena awal pertama saya tahu di sini Jakarta itu kan ada. Maka utamanya adalah melayani siswa di dunia. Mengajar tidak ada mereka transportasi tetapi bagaimana harus dengan kita di kelas ini menerima kita termasuk kita ini. Kemudian dia berikut teman-teman apa namanya itu jadilah orang yang berinspirasi terbaik di antara mereka harus terbaik bahwa saya dari situ berarti terbaik dari mereka jadilah orang yang banyak teladan bagi diri sendiri masuk jam 7 pelajaran masuk jam 7 jangan pas jam 7 tapi 15 menit sebelum itu sudah persiapan makanya kalau saya masuk jam 6.30 saya jam 12 misalnya situasi di sekolah bukan waktu vaksin bukan sejak dulu bekerja di sini jadi saya tidak pulang jangan lebih awal ke akhir. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah menjadi terkesan. Orang akan terkesan kepada pak ini atau ibu ini sangat bermanfaat. Sehingga kalau dia sehari tidak masuk, itu bisa dicari. Itu biasanya di sini tidak ada. Nah, itu gimana menciptakan dia itu? Itu pesan kesan yang kita setiap manusia pasti akan jangan manusia berbeda jangan jadi berbeda jadi kalau ada yang tidak cocok dengan kita hari ini kita marah itu sudah seperti biasa jadi orang biasa maupun jadi pemimpin itu mesti diuji ya jadi nanti yang berbuatnya dibenci orang yang berbuatnya ya diam aja sudah dirasanya apalagi yang berbuat tapi kalau jangan betul ada agresif itu cari apa lebih baik berbuat kan jadi jaga kesehatan itu jangan orang yang bermusuh itu tidak apa kita tetap harus kalau kita kasih kata terima kasih bagi rapat saya dan saya supaya apa? Ya kita tidak tahu ya orang senang penting kita nggak tahu, tapi biasa. Nah, itu kalau yang baik mengambil selama ini atau mungkin ya, nah itu kan mungkin bukan bagaimana kita tahu sebenarnya apa yang saya itu bisa saya sampaikan mudah-mudahan
guru debat lebih dari 14, lebih dari kami semua di sini yang disediakan oleh semua sang didik. Jangan benci diri yang agresif, kemudian sayang diri, karena di rumah tidak bisa dan tidak mungkin jalan kata. Tapi kalau saya kalau cuma dia nakal dalam hati, sering. Tapi kalau cinta itu perlu itu berapa jadi guru juga kan? Bismillah, dimanapun berada. Terima kasih atas wawancara. Jika ada kurang, Baik Pak Mas, kami kayaknya menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin itu saja wawancara dari kami mahasiswa Universitas Surabaya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semua yang ada di sini. produknya akan disebutkan ya. Oh iya, ya. kalau dari saya sendiri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya juga sama dari Pendidikan Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang lainnya juga memang ada produk pendidikan matematika, juga produk pendidikan bahasa Indonesia. Salam buat semua. Semoga Surabaya Surabaya membawa manfaatnya. Jika ada yang kurang, ada yang berpihak, kita pasti ada kekurangan. Kemudian kita ambil kekurangan kita menjadi bahwa saya tidak boleh seperti ini. Kalau saya katakan teman-teman lain juga dari sekolah-sekolah lain sudah selesai. Masih Ada sebagian yang memang sudah berpasangan. boleh pasal. Kita sendiri yang masih belajar. Mungkin itu saja ya Pak ya. Ya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.